Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memastikan dulu kelas dalam keadaan bersih dan juga rapi. Silahkan cek kanan kiri kalian apakah ada sampah yang tertinggal. Jika ada, tolong dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Apakah ada? Oke, berarti kelas sudah dalam keadaan bersih dan juga rapi ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Mbak Nurisha, Mbak Rani, Mas Ivan, Mbak Siva, Hadir. Mbak Nabila, hadir. Mbak Imatria, Hadir. Mbak Rani, Hadir. Mbak Vicky, Hadir. Mbak Naswa, Hadir. oke semuanya hadir ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar merancang dan menampilkan lawakan tunggal atau stand up komedi yang santun. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah nanti kalian diharapkan dapat membuat humor yang menghibur tetapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini akan ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah nanti kalian akan bekerja secara berkelompok untuk merancang naskah lawakan tunggal yang santun. Kemudian kegiatan kedua itu nanti kalian diminta untuk mempresentasikan hasil naskah yang sudah kalian buat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang santun itu sangat penting karena dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Melalui lawakan tunggal yang santun, itu kita bisa menghibur orang lain tanpa melukai perasaan dari orang tersebut. Nah, keterampilan ini cukup berguna di berbagai situasi, baik itu di lingkungan sekolah ataupun juga di lingkungan masyarakat. Nah, ada satu motivasi atau kata-kata dari Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan mutiara, maka dia harus berani untuk terjun di lautan yang dalam. Artinya apa? Jika kalian ingin mencapai hal yang luar biasa, maka kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita berproses bersama hari ini dan nanti ciptakan karya terbaik kalian. Siap. Nah, jadi materi yang akan kita bahas itu adalah bagaimana cara menyusun lawakan tunggal yang santun dan menampilkannya di depan. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita main tebak-tebakan terlebih dahulu ya, supaya suasananya menjadi santai. Karena materi kita kan lawakan tunggal. Nah, nanti Ibu akan beri pertanyaan, siapa yang bisa menjawab tolong angkat tangan. Nah, apa bedanya kacang panjang sama celana panjang? Saya. Oke, Mbak Lulu silahkan. Kalau Terlalu awal, Kak. Silahkan Mbak Lulu. kalau kacang panjang itu bisa dipotong-potong. Ya. Kalau celana panjang. Celana panjang. Kalau celana panjang Bakal di celana panjang. kalau celana panjang itu jangan dipotong, nanti kependek. Iya, betul ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Kenapa pensil tidak pernah kesepian? Ada yang bisa menjawab? Ibu, Ya, silahkan Mbak Ima. karena pensil punya banyak teman, yaitu penghapus dan cerpen. Oke, baik. Nah, dari tebak-tebakan itu tadi yang cukup sederhana, itu sudah dapat menghibur orang lain tanpa menyinggung perasaan dari orang tersebut.
tersebut. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran tentang menyusun lawakan tunggal yang santun. Sebelumnya, pernahkah kalian menonton lawakan tunggal? Pernah. Nah, apa yang membuatnya itu menarik? Lucu. Ya. Oke, bagaimana cara membuat humor itu tetap lucu tanpa menyinggung perasaan dari orang lain? Ada yang bisa menjawab? Menggunakan kata-kata yang sopan dan menghindari topik yang sensitif, Bu. Ya, betul ya. Kalau kita membuat humor itu supaya tidak menyinggung orang lain, kita menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak mengandung unsur sara. Nah, jadi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, nanti kalian akan bekerja secara berkelompok untuk membuat naskah lawakan tunggal dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, melalui proses ini nanti kalian akan mengembangkan kreativitas, kemudian kemampuan berkomunikasi atau berbicara, dan juga kerjasama yang baik. Nah, materi kita kan membuat lawakan tunggal yang santun. Nah, coba mengapa kok penting menampilkan lawakan yang tidak menyinggung pihak lain itu? Ada yang bisa menjawab? Baik, Mbak Rani, silahkan. Agar lawakan menghibur semua orang tanpa menyakiti perasaan, menjaga keharmonisan dan menunjukkan sikap saling menghormati. Baik, betul ya, supaya lawakan tunggal itu tidak menyinggung pihak lain itu, agar lawakan menghibur semua orang itu tanpa menyakiti perasaan, dan kita juga menjaga keharmonisan dan kita juga saling menghormati satu sama lain. Nah, lalu apa saja unsur penting dalam membuat lawakan yang menghibur tetapi tetap santun? Unsur pentingnya adalah kreativitas, bahasa yang sopan, yang tidak menyinggung sara, dan menyampaikan pesan positif. Baik, betul sekali ya. Jadi unsur pentingnya itu adalah pada kreativitas, kemudian bahasa yang kita gunakan. Jadi bahasanya itu harus santun, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak mengandung unsur sara atau ujaran kebencian, gitu ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian buat kelompok kecil, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah dibuat? Sudah. Nah, jadi Ibu akan putarkan video contoh lawakan tunggal. Nanti video ini bisa sebagai referensi kalian buat menyusun naskah lawakan tunggalnya. Rambutku hitam berkilau. Emerald Shampoo Black Shine baru dengan argan oil infused, aktif proben amino dan urang-aring. Iya. Permisi ya, saya mau stand up ya. Oke, selamat malam semuanya. Saya pakai belangkon karena saya mau ngomongin soal Jawa ya. Ini untung belangkon pakainya kayak gini. Coba belangkon ini pakainya kayak gini. Dan daripada saya dina terus menerus, mending belangkon ini saya simpan dulu deh ya. Aduh, tenang man. Saya orang Jawa asli dan saya mau malam ini mau ngomongin soal Jawa juga. Jadi orang Jawa itu menurut saya susah dan resah. Kenapa? Orang Jawa itu selalu menganut ramah, sopan, santun, sungkan, semua yang baik pokoknya orang Jawa ya. Yang pertama itu kenapa? Orang Jawa itu selalu ngomongnya pelan-pelan. Capek, jadi tinggal ngomong sama orang Jawa, orang lain bikin apartemen selesai. Stand up yang lain ngomong bisa 500 kata, saya paling mentok 300 kata, sudah. Dan yang kedua yang membuat saya resah adalah budaya sungkan. Budaya sungkan itu membuat kita berada dalam persimpangan. Contoh paling kecil apa? Kalau kita datang ke rumah orang, kita ditawari makan. Itu sungkan. Topeng makan yuk. Enggak, tante kenyang. Tapi dalam hati, ayo paksa sekali lagi tante, aku mau makan. Topeng enggak kenyang. Ayo sini, pasti ikut dan makannya paling banyak. Pasti.
Orang Jawa. Jadi jangan percaya kalau orang Jawa bilang udah kenyang sama sudah bohong. Yang kedua yang membuat saya resah, orang Jawa itu selalu menganut ramah, sopan, dan santun, menyapa duluan, ya kan? Pasti kalau saya lewat, Mas, Mbak, itu capek dan tidak pantas buat pekerjaan yang keras. Misalnya kita harus tawuran, menyedihkan. Mas, tawuran yuk. Mau dilempar batu yang mana ini? Bahkan mungkin sampai pukul pun minta maaf. Sepurane ya Mas, minta maaf. Kalau Mas sakit saya anterin nanti ya. Budaya debt collector, kita juga nggak pantas dari debt collector. Debt collector datang, woi, utang lu mana woi? Nah, kalau saya jadi debt collector, tok, Mas utangnya 3 bulan belum disaur loh Mas. Terus ngapain? Ya enaknya mau bayar kapan ya Mas? Kamu ada uang nggak? Ada sih dikit buat bayarnya Mas ya. Capek kayak gitu. Yang capek lagi apa? Budaya membungkuk. Kalau orang Jawa yang lebih muda, kalau ketemu orang yang lebih tua harus membungkuk dan bilang, monggo Mas, amit. Jadi kalau saya ketemu Om Indro, saya harus monggo Mas, amit. Padahal monggo di bahasa Jawa itu artinya laba-laba. Jadi kalau monggo Mas itu sama dengan memanggil Mas Indro dengan laba-laba Mas, ya gitu. Kalau laba-labanya botak berarti Indro Mas, ya gitu. Oke, jadi dari video yang sudah kita tonton tadi terdapat beberapa contoh menarik seperti budaya sungkan saat ditawari makan tadi. Nah, tadi di komikanya kan mengatakan bahwa kalau kita datang ke rumah orang, kita ditawari makan itu sungkan. Misalnya topeng makan yuk, enggak tante sudah kenyang. Nah, itu yang dinamakan setup. Jadi setup adalah bagian awal dari lawakan tunggal sebelum masuk ke bagian punch, atau punch itu adalah bagian di mana si komika itu menghadirkan unsur humor di dalamnya. Nah, kemudian waktu si komika tadi mengatakan, tapi dalam hati, ayo paksa sekali lagi tante, aku mau makan itu adalah yang dinamakan punch, atau bagian yang mengandung unsur humor dan mengandung tawa dari penonton. Nah, selain ada setup, kemudian punch, itu ada yang namanya beat. Jadi beat adalah gabungan dari setup dan juga punch. Nah, sekarang ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian nanti mengerjakan naskah lawakan tunggalnya. Dikerjakan bersama dengan kelompok kalian. Nah, perhatikan pada bagian setup dan juga punch-nya ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada ibu ya. Bu. Ibu akan beri waktu 30 menit untuk menyusun naskah lawakan tunggalnya ya. Jadi gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Mbak Trisha. Bertanya Ibu.
Oke, apakah sudah selesai semuanya? Bentar, Bu. Baik. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Jika sudah, sekarang setiap kelompok bisa mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kelompok 1, silahkan maju ke depan. Semua atau perwakilan itu? Perwakilan. Semua. Semua Mbak? Semua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk bit pertama, setup orang Jawa kalau ketemu yang lebih tua harus membungkuk dan bilang, monggo mas, pansnya efeknya apa, membuat kita osteoporosis. Bangsa paling besar orang Jawa adalah osteoporosis nasional. Yang kedua, bit 2, setupnya di sekolah ada budaya titip absen. Pasti ada yang bilang, tolong absenin gue ya. Punchnya, yang titip absen malah nongkrong di kantin. Lah dia yang sekolah, gue yang masuk daftar hadir. Kemudian yang ketiga yaitu setupnya orang Indonesia kalau ditanya alamat suka bingung. Pak, alamat ini di mana ya? Oh, lurus, belok kiri, belok kanan. Terus ada pohon mangga di sebelahnya rumah biru. Pas pushnya. Tapi pas sampai pohonnya udah ditebang, rumahnya udah dicat ulang jadi hijau. Masuk. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, saya akan memberikan sedikit evaluasi atau tanggapan dari penyampaian kelompok 1 tadi ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah menunjukkan kreativitas yang cukup baik dengan mengangkat fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti budaya sopan santun, kemudian titip absen, dan kebiasaan belanja di warung dengan sudut pandang yang unik. Nah, secara keseluruhan materi yang disampaikan tadi juga sudah santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan di mana setiap bitnya juga menampilkan kebiasaan unik orang Indonesia yang mudah dihubungkan dengan pengalaman audiens sehingga terasa lebih dekat dan relate dengan kehidupan mereka. Nah, sekarang coba kalian refleksikan pengalaman kalian. Apa tantangan terbesar dalam menyusun lawakan tunggal yang santun?
tantangan terbesar dalam menyusun lawakan tunggal yang santun adalah menemukan lelucon yang lucu tanpa menyinggung perasaan orang lain. Baik, terima kasih Mbak Ima. Kemudian apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Hari ini kami belajar cara membuat setup dan punchline yang sesuai tema, memahami pentingnya menjaga kesatuan dalam humor, dan bagaimana menyampaikan lelucon dengan percaya diri di depan audiens. Baik, terima kasih Mbak Ima. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa lawakan yang santun itu harus memperhatikan aspek kesantunan dan juga aspek moral. Dengan begitu, humor yang kita sampaikan tetap menghibur tanpa menyinggung atau merugikan orang lain. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi pada pagi hari ini, nanti Ibu minta kalian untuk mengerjakan kuis di rumah. Nanti Ibu akan kirimkan melalui tautan Google Form yang akan Ibu share di grup kelas. Kerjakan dengan teliti ya. Iya, Bu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang teks hikayat, yaitu kita akan membahas terkait mengidentifikasi ide dan makna kata dalam teks hikayat. Nanti Ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Baik, Oke, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.